Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, pakai rompi tahanan, Nikita Mirzani terlihat sumringah hadiri sidang perdana. Sidang perdana terdakwa Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 14 November 2022. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan dakwaan. Terdakwa Nikita dijadwalkan akan dihadirkan dalam persidangan yang digelar di ruang utama Cakra. Dalam pantauan Grid.id, Nikita Mirzani sampai ke Pengadilan Negeri Serang sekira pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Serang. Nikita Mirzani tampak mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan berwarna merah, juga bandana di kepalanya. Saat turun dari mobil tahanan, janda 3 anak ini tampak dijaga ketat oleh pihak kepolisian Polresta Serang, Kota Banten. Namun Nikita mengaku kepada awak media kondisinya dalam keadaan baik-baik saja. Berikut situasi sidang perdana Nikita Mirzani. Kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali terdakwa ke persidangan, penasihat hukum tetap mendampingi terdakwa kembali ke tahanan, tetap jaga kesehatan ya, supaya bisa mengikuti persidangan ini dengan baik ya. Belum ditutup sabar. Ya, dengan demikian kita selesai dengan ditutup. Niki dong. Niki kesini kan Niki. Isi dakwaannya tadi gimana Niki? Kan Niki tengah dong. Gimana tadi? HP gue. Jangan dorong. Dengan isi dakwaan tadi gimana Mbak Niki? Tadi ya biarin dalam keadaan bebas, jangan jatuh, santai saja. Tapi jangan seperti orang. Jangan dorong besti, jangan dorong besti. Jangan kayak begini ya. Oke. Niki, kamera Ki. Ya, gimana Niki? Gimana Kak Nik? Don, beneran Don. Terlalu lama, jadi karena ini kan juga punya porosis kan, tulang yang agak gitu, jadi emang agaknya kadang-kadang kalau kamu atau sakit, harusnya kan memang terapis ya ini. Beradaptasinya biasa aja sih, teman di dalam kamar juga baik-baik semua, terus parutannya baik, KPR-nya baik, jaganya juga baik, tidak ada yang beradaptasi ya biasa aja kayak kehidupan sehari-hari. Aktivitasnya ngapain aja nih? Niki aktivitasnya ngapain aja Ki? Nik. Masuk sini nih. Masuk sini nih. Di kamera di kiri. Kamera di kanan. Dani. Nik, ini tadi kenapa Nik gak tahu Nik? Niki. Apa dakwaannya Nik? Apa? Ayo. Dalam itu. Bawa aja kali ya? Black market. Jangan ganggu orang sidang. Nanti gue kerja. Lu tadi dapat gak? Yang mana? Yang itu yang foto iya fotonya. Bagi ya? Dapat. Bagi ya?
sini bang. Iya. Bang, mundur dikit bang, mundur dikit. Ini gimana caranya? Ketinggian nggak ya? Udah kak. Udah. Mohon maaf. Iya ya, yang tidak ada dalam puasa tolong jangan ganggu. Ya, siap. Berita selanjutnya datang dari aktor Reza Rahardian, ungkap alasan jadi ketua komite FFI. Aktor Reza Rahardian kini tengah menjabat sebagai ketua komite Festival Film Indonesia atau FFI periode 2021 hingga 2023. Pemain series layangan putus itu ternyata punya cerita sendiri. Mengapa akhirnya ia mau menerima jabatan Ketua Komite FFI setelah 2 kali menolak? Awalnya Reza Rahadian mengaku merasa belum mampu untuk memikul tanggung jawab sebagai ketua. Apalagi tugasnya untuk menjadi seorang ketua tidaklah sedikit. Sehingga 2 kali dirinya menolak jabatan Ketua Komite FFI. Akan tetapi ada sosok penting yang akhirnya membuat ia mau menerima tawaran tersebut. Sosok itu adalah artis kawasan Christina Hakim. Mendengar perkataan itu, hati Reza Rahadian mengaku tergerak dan yakin untuk bisa berkontribusi di dunia film tanah air. Berikut wawancara dengan Reza Rahadian. Saya juga merasa senang sekali bisa melihat sinias-sinias datang di FFI dengan busana kebaya yang mungkin sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Itu kita kembali kepada salah satu identitas kita lah, tanpa bermaksud membatasi tentunya ya. Jadi tetap tema pakaiannya akan sama Tradisional ya, seperti itu. kebaya, yang laki-lakinya black tie. Ya, Bu, ya. Black tie. Oke. Mas, kriteria Turunin penilaian dikit boleh mbak. Mic-nya ketinggian, Mbak. Ketinggian mbak. Ketinggian, Mbak. kriteria penilaian Allahu Akbar. Ya. Mbak, mic-nya turunin dikit mbak. Oke, kriteria penilaian pemenang FFI nanti Ya. seperti apa? Yang jelas tema tidak mempengaruhi. Jadi artinya tema tidak mengikat, jadi bukan berarti kemudian itu mempengaruhi. Kalau kriteria itu kami sudah mendapatkan masukan banyak dari asosiasi justru, itu yang menarik. Jadi kita tidak serta-merta membuat semua aturan sendiri, tapi masukan dari asosiasi sesuai dengan profesinya. Misalnya asosiasi sinematografer memberikan masukan tentang ini loh pakem-pakem untuk penilaian sinematografi seperti ini. Kemudian dari editing seperti ini, dari penulisan skenario seperti ini. Itu yang dijadikan pegangan bagi para juri ketika menilai. Tentu dengan perspektif masing-masing juri yang juga harus dihargai. Mereka pasti akan punya pandangan-pandangannya dalam melihat film. Dari sisi budayawan, tahun lalu ada wartawan, misalnya kita juga melibatkan gitu ya. Seperti tahun ini ada kritik film dan lain-lain. Jadi murni itu menjadi wilayahnya para juri-juri nanti. Oke, ada pilihan penonton sendiri? Ada pilihan penonton, voting. Apa aja tuh kategorinya? Kategorinya ada 3. Ada film pilihan penonton. Jadi kita mengganti kata terfavorit menjadi kata pilihan penonton. Film pilihan penonton, kemudian aktor pilihan penonton, dan aktris pilihan penonton. Itu adalah 3 kategori yang kenapa ada semenjak tahun lalu, karena kami bertanggung jawab juga untuk melibatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Festival Film Indonesia, agar FFI bukan hanya menjadi seolah-olah acaranya orang film saja, tapi sementara orang film juga selalu mengapresiasi ketika filmnya ditonton oleh publik. Nah, ini cara kami mengapresiasi pendapat publik ketika mereka juga ikut ambil andil dalam menentukan ini loh aktor pilihan saya tahun ini. Yang beda dari tahun lalu sebenarnya adalah tahun lalu itu kita bebaskan pilihannya, top of mind. Tapi ternyata top of mind-nya belum tentu orang film. Tahun ini kita betul-betul menjaga agar konsistensinya berlangsung pada spektrum film. Maka pilihan favorit itu hanya bisa dipilih dari 30 film seleksi awam. Jadi aktor itu dipilih berdasarkan film, aktris juga demikian, dan filmnya sendiri. Gitu. Mas, yang menarik kategori pengabdian seumur hidup. Ya. Itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu? Ya, kategori itu kan sudah ada dari tahun ke tahun, peraihnya sudah cukup banyak. Pengabdian seumur hidup itu adalah sebuah penghargaan atas dedikasi insan film tersebut kepada dunia film.
kontribusi yang begitu besar yang mereka berikan pada dunia film. Itu yang menjadi highlight utama. Dan tahun ini biasanya memang pengabdian seumur hidup itu ditentukan oleh komite. Saya merasa sepertinya itu bukan kurang tepat ya, tapi bahasanya alangkah lebih baik ketika hal itu bisa dilakukan oleh Dewan Pengabdian Seumur Hidup. Mereka yang juga telah meraih penghargaan itu, karena saya yakin referensinya pasti jauh lebih besar. Mereka pasti lebih mengenal, ada loh insan film namanya ini, kontribusinya besar. Mungkin Reza nggak tahu, atau mungkin teman-teman di komite yang muda-muda nggak tahu, tapi ini kontribusinya besar sekali, figur ini misalnya gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang penting. Oleh sebab itu kenapa komite tahun ini membentuk Dewan Pengabdian Seumur Hidup. Itu hal baru memang di tahun ini. Itu pertama kalinya ada di FFI tahun ini. Dan itu kami menyepakati untuk itu harus terus di tahun depan. Setidaknya sampai di tahun terakhir panitia kami. Ada yang menarik, ini Gaji ini membentuk campaign untuk insan Film. Ya. Ini dibuat khusus untuk. Ya, ini kerjasama FFI dengan saya. Telusur Kultur, salah satu official merchandiser kita, partnernya. Berita selanjutnya, sempat vakum karena bosan, Olivia Jensen kembali karir di dunia peran. Artis Olivia Jensen kini masih aktif berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Ia menyebut jika perjalanan karirnya tidak dijalani secara instan karena Olivia sendiri memulai karir di usia 16 tahun. Oleh sebab itu, ibu anak satu ini sempat tidak menyukai dunia akting karena membuang masa mudanya. Karena itulah, Olivia pernah mencoba untuk aktif di kegiatan lain selain seni peran. Alasan Olivia bosan berada di dunia hiburan karena menurutnya kegiatan masa mudanya yang tidak bebas. Karena tak sesuai dengan ekspektasi, Olivia akhirnya kembali ke dunia seni peran dan justru lebih mendalami dunia akting dan berusaha menjadi lebih baik. Sampai akhirnya usaha Olivia Jensen mengantarkan dirinya hingga sampai saat ini. Olivia akhirnya menyadari jika setiap orang akan memiliki masa di mana mereka akan berhenti untuk mencari jati diri. Untuk mencari jati diri itu sendiri, Olivia mengatakan setiap orang tidak harus memaksakan diri sendiri. Berikut wawancara dengan Olivia Jensen. Tanpa ngerasa minder dan tetap percaya diri gitu. Buat Kak Olive sendiri sebagai sesama perempuan juga itu seperti apa sih Kak? Supaya percaya diri dan lain-lain. Pasti semua orang deh, ya perempuan pasti ada aja satu dua yang tetap bisa membuat merasa insecure ya, tapi kita jangan sampai sana dan terus dan berusaha bisa melewati rasa fear kita dari insecurity lain. Dan yang bagusnya adalah sebenarnya rasa aman dan percaya diri itu tadinya dari dalam, karena aku merasa kalau aku fokus dan percaya diri dengan eksternal faktor kayak misalkan apa yang aku pakai penampilan kayak gimana, atau mungkin aku pakai branding atau enggak, aku merasa nggak akan ada habisnya gitu. Dan karena aku selalu ada tas yang lebih mewah, kan selalu ada orang yang pakai bajunya lebih keren dari aku, jadi rasa aman dan percaya diri aku tuh nggak akan ada titik muatnya gitu kan. Ya sebentar rasa percaya diri, tapi kalau lagi tas ya kalah mewah, kalah bagus nggak percaya diri, jadi itu nggak ada habisnya. Itu hanya lomba meteorisme, jadi itu aku gali dan aku udah percaya diri dari caranya gimana, kayak aku latih skill aku lebih dalam supaya aku semakin confident dengan kemampuan aku kerja di aku bangun hubungan aku pribadi sama diri aku, sama hubungan aku sama teman-teman aku, sama komunitas aku, sama keluarga, dan juga kehidupan spirituality aku. Jadi aku bangun hal yang dari dalam, kayak belajar dari buku dan segala macam itu. Lama-lama di saat aku bangun hal tersebut, percaya diri aku juga semakin meningkat dan rasa aman aku tuh jadi kuat dan tetap enggak, doesn't matter di luar sana mau kayak gimana, dari semua faktor kayak selain kayak gimana, gue tetap merasa aman, percaya diri dan bisa jadi diri sendiri. Tapi seorang
Olivia James itu sih. Kalau insecure tuh kayak gimana sih Kak? Pernah nggak sih? Insecure, yang pasti ada lah kayak, aduh kayaknya badannya nggak pas tuh pakai baju ini, atau kayak sempat kan yang sempat di masa overweight itu, overweight banget gitu, gila nih di kamera gue bakal kelihatan cabi banget, dan sumpah aku tuh tipikal yang kata gitu ya, kayak yang maksudnya mikir ini di kamera kan kelihatannya menurut mereka harus difokusin, kan kalau gue selalu ngikutin pendapat mereka dan kemauan mereka nggak akan ada habisnya, karena kan orang kan akan bergerak. Jadi gimana caranya gue tuh bisa bangun rasa aman dan percaya diri gue dari dalam, dan gue harus menerima diri gue yang seperti ini. Gue nggak terima ada kelemahan, ada kelebihan, gue fokus ke kelebihan gue, dan di saat gue nggak harus jadi sempurna, malah gue akan semakin percaya diri loh. Karena gue bisa jadi apa adanya, gue bisa merasa kayak bebas dan plong gitu loh. Dan di saat gue merasakan freedom dan kebebasan itu, ya semakin kayak percaya diri, semakin bisa ngomong apa adanya, nggak harus pakai barang mewah. Mau pakai barang mewah dan nggak mewah bisa diajar gitu. Jadi nggak tergantung dengan satu hal. Kayaknya gitu sih, makanya ya itu step by step kali ya. Semoga nanti ini juga bisa percaya diri dari dalam. Berita selanjutnya datang dari penyanyi lawas Yuni Shara punya cara unik untuk me time. Penyanyi Yuni Shara baru saja selesai menjalani ibadah umroh pada Sabtu 12 November 2022 kemarin. Rupanya ibadah umroh kali ini dilaksanakannya sekaligus untuk menjalani me time atau menghabiskan waktu sendirian. Sehingga perjalanan umrohnya kali ini sangat dinikmati oleh janda dua anak itu. Kata Yuni, ia tak menjalani ibadah umroh selama pandemi COVID-19 beberapa waktu kebelakang. Sehingga kepergiannya untuk beribadah ke Tanah Suci kini sangat membuatnya terkesan. Adapun Yuni ternyata satu orang yang melakukan ibadah ini secara rutin. Namun karena terhalang pandemi sehingga kakak dari Krisdayanti itu tak bisa untuk menjalani umroh. Ada banyak perubahan di Tanah Suci yang membuatnya takjub ketika dapat kembali lagi. Sehingga perjalanannya kali ini membuatnya sangat senang usai tak berangkat selama 2 tahun sebelumnya. Berikut wawancara dengan Yuni Shara. Berisik. Ayo lo. Arya, colek udah aman. Sabar nggak kemana-mana. Boleh lagi yang mundur lagi dikit. Boleh. Ya kayu nih teh. Ya deh. Dulu Kesha, tasnya taruh di bawah. Biar sabar. Udah teman-teman. Yuk gimana guys? Aman ya, aman. Cek. Oke, Mbak Yuni alhamdulillah sudah nyampe tanah air. Mau ngaca lagi? Kasih kaca lagi? Panas. Kameranya jadi balik aja tuh biar kameranya dibalik. Yuk. Cek. Dah. Ya. Oke. Mbak. Di belakang Pak, jangan Bapak, maaf. Ibu, maaf Bu. Mbak Yuni alhamdulillah sudah sampai tanah air nih. Perjalanan bagaimana? Seberapa lama? Menyenangkan. Jadi selain beribadah juga bisa santai. Jadi saya menikmati juga perjalanan saya kali ini karena kemarin pandemi saya nggak pergi ya. Jadi pas kali ini Berapa lama di Tanah Suci Mbak? 5 hari bolak-balik. Dirasa cukup atau masih kurang Mbak Yuni? Iya. Mau gimana teh? Ya sebenarnya sih karena hal yang rutin karena pas pandemi saya nggak lakuin, jadi jauh lebih semangat gitu saya menjalaninya. Terus ternyata banyak perubahan di sana, banyak perubahan yang paling
yang paling amazing itu lihat kereta api, stasiun kereta api. Biasanya saya naik kereta, saya naik mobil dari Madinah ke Mekah. Saya naik kereta api yang kereta api bagus banget, nyaman banget. Kalau sama jalan kali ya. Doa yang langsung aja pegang gue yang ini. Doa yang dipanjatkan Mbak ini. Pak, bentar ya Pak, mau wawancara dulu ya Pak. Kita lagi kerja Pak, mohon maaf bisa di luar, mohon maaf ya, kasihan Tete. Kasihan Mbak Yuninya baru pulang, kasihan. Tolong ya. Yo biar cepet yuk. Ya, tolong. Wawancara lagi. Baik. Jadi perjalanan yang menyenangkan 2 tahun selama pandemi saya tidak lakukan. Pas saya lakukan banyak sekali perubahan. Yang paling menyenangkan adalah saat saya perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah karena ada stasiun yang sangat bagus, kereta api yang nyaman, dan 2 jam saya bisa sampai ke Mekah. Itu sudah cepat melaksanakan umroh. Jadi saya di Mekah itu baru waktunya cuma 2 hari saya bisa tawaf berkali-kali. Jadi mama doain teman-teman semuanya, saya doain. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Amanda Manopo tak ragu habiskan uang banyak untuk makanan. Pemain sinetron Amanda Manopo disebutkan menghabiskan uangnya hingga lebih dari 200 juta rupiah hanya untuk membeli makanan melalui aplikasi online. Uang sampai ratusan juta rupiah itu dirogoh Amanda Manopo dari koceknya selama 1 tahun. Atau tepatnya Amanda menghabiskan Rp253.700.000. Amanda Manopo mengaku bisa memesan makanan hingga 4 kali dalam sehari melalui aplikasi online. Makanan yang dipesan itu tidak hanya untuk Amanda Manopo, tapi juga untuk disantap oleh banyak orang, termasuk teman, kru di lokasi syuting, dan juga keluarganya. Biasanya Amanda Manopo membeli makanan berupa ayam penyet untuk disantap bersama. Hal itu dilakukan oleh Amanda Manopo karena merasa jauh lebih praktis dibandingkan jika harus memasak makanan sendiri. Berikut wawancara dengan Amanda Manopo. Jadi gini, aku tuh pesan makanan tuh sehari tuh bisa 3 sampai mungkin 4 kali. Tapi itu yang makan gak cuma aku sendiri. Aku beli makanan buat orang-orang sekitar, buat kru, buat orang-orang yang kerja sama aku. Jadi aku gak nikmatin sendiri. Dan lagi pula karena kan kalau di lokasi syuting masak atau apa itu kan pasti lebih buang-buang waktu lagi. Jadi ya kita memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin, dan untuk menambah imun tubuh supaya kita happy itu pastikan dengan harus makan ya. Jadi ya kenapa aku sering pakai kayak aplikasi buat online gitu. Makanan favorit yang paling sering diorder atau dibeli mungkin apa sih biasanya? Ayam penyet. Biasanya habis sekitaran berapa sih Kak kalau sekali belanja di GoFood gitu atau gimana? Itu saya kurang tahu ya, karena saya kerja capek pastinya untuk makan, untuk perut gitu. Jadi ya saya kalau misalkan untuk masalah harga untuk buat makan saya nggak terlalu masalahin. Emang di daerah mana mungkin kesulitan cari makanan? Mohon maaf, saya syuting di Bogor nih, naik gunung. Gue mau nyari makanan susah. Jadi yang Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.